Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang solusi persamaan diferensial orde pertama, yang di sini kita akan menggunakan metode substitusi. Ya, pertama kita akan melihat terlebih dahulu teori untuk metode substitusi itu sendiri, kemudian kita akan lanjutkan ke contoh. Ya. Oke, baik, kita akan masuk ke materinya. Nah, di persamaan diferensial biasanya kita melakukan substitusi ini untuk apa? Untuk mentransformasi ke dalam bentuk persamaan diferensial lain. Ya, awalnya kan kita punya bentuk persamaan diferensial secara umum untuk orde pertama adalah seperti ini, dy per dx itu sama dengan fxy kan. Nah, ini adalah persamaan diferensial yang standar, bentuk standar di persamaan diferensial orde pertama. Nah, kalau kita substitusikan suatu fungsi, ya, katakanlah kita punya fungsi y-nya, y itu adalah suatu fungsi g yang dia merupakan apa? Fungsi terikat terhadap x dan u. Situ. Tentu di sini U ini yang ada di sini U-nya adalah suatu fungsi juga, fungsi terhadap X. Nah, kalau kita tulis lengkap mungkin kita akan punya bentuk seperti ini. Ini kita punya X, kemudian UX gitu. Jadi ini U itu juga bergantung pada X. Nah, kalau kita punya Y yang seperti itu, ya, kita punya Y yang seperti itu, maka kita punya di sini dari bentuk ini kita punya turunannya, ya, dy per dx dari sini itu kita punya apa dengan menggunakan aturan rantai kan kita punya ini parsial ya jadinya do g per do x kemudian dx per dx ya karena ini fungsi dua variabel ditambah dengan do g per do u dikali dengan du per dx atau dengan menggunakan notasi indeks kita bisa punya seperti ini gx gitu ya. Ini turunan terhadap x karena yang bagian ini dx per dx itu 1. Jadi tinggal yang ini saja indeks yang g terhadap x saja. Ya, ini kalau kita tuliskan variabelnya berarti xu. Nah, yang ini ditambah dengan gu, ini turunan g terhadap u dari x fungsinya variabelnya xu, kemudian di sini du dx. Nah, harapan kita di sini kita bisa transformasi bentuk persamaan diferensial yang awal, yang ini dy per dx ini fxy dan yang tadinya dia memuat y, kita akan transformasi dia ke dalam bentuk yang dia hanya memuat x dan u. Sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan separasi variabel misalkan ya. Nah, perhatikan bagaimana cara kita mentransformasi bentuk persamaan diferensial lain persamaan diferensial ini ke dalam bentuk persamaan diferensial lain. Nah, di sini kita akan ganti dy per dx yang ada di sini ya dengan dy per dx yang memuat fungsi g yang bergantung pada u gitu di sini ya. Jadi dy per dx yang ada di sini kita ganti dengan dy per dx yang ini ya gx gx ini terus ke sini gu du per dx gitu. Nah, kita ganti dengan itu ya. Sehingga nanti bagian ini y-nya itu sudah melebur ke sini jadinya. Si y itu akan berubah dia menjadi gxux gitu. Jadi kalau kita tulis di sini bagian yang persamaan diferensial ini ya itu akan bertransformasi ke dalam bentuk persamaan diferensial baru
dy per dx-nya kita tulis dengan yang hasil dari G, turunan dari G, ini kita punya Gx, kemudian XU gitu ya. Kemudian di sini ditambah dengan GU, ya, GU XU DU DX gitu. Nah, ini sama dengan FXY. FXY-nya itu sendiri siapa? Berarti ini adalah Fx, Y-nya kan sudah diganti menjadi apa? Substitusikan G sekarang. X yang dia fungsi terhadap U ya. G, X dan U gitu. Nah, sehingga kita punya persamaan diferensial yang baru ya, seperti ini yang dia bergantung pada U dan X nih. Berharap apa di sini? Harapannya dari sini kita punya metode yang dari sini setelah disubstitusi kita bisa menyelesaikannya dengan metode yang sederhana, misalkan dengan menggunakan separasi variabel gitu ya. Kita bisa menyelesaikannya dengan separasi variabel. Nah, berarti dari sini apa? Solusinya dia akan berupa suatu fungsi U di sini kan jadinya. Oke, misalkan kita punya nah ini karena ini dapat diselesaikan untuk siapa? Untuk di sini du per dx kan jadinya ini ya bisa diselesaikan pada u nantinya. Jadi nanti solusi itu adalah dia berupakan fungsi u jadinya. Nah, kan ini terhadap x ya, turunan x dan ini fungsi terhadap u. Nah, ini juga fungsi terhadap u juga. Di sini nanti ketemu juga ini fungsi terhadap x dan u gitu. Jadi ini tinggal dua variabel saja dan itu bisa di separasi variabel, bisa diselesaikan. Harapannya bisa diselesaikan ini terhadap u nantinya. Nah, ini kalau misalkan kita punya solusi dari sini karena ini bisa diselesaikan terhadap u, misalkan ya, solusi itu adalah u gitu. Solusinya adalah u sama dengan Vx gitu. Dia fungsi dari x. Nah, maka apa? Maka solusi kita kembalikan lagi ke bentuk semula ya. Solusi yang solusi yang originalnya yang apapun persamaan diferensial awal ya. Dari persamaan diferensial itu adalah kita punya bentuk y, jadinya y substitusi saja u-nya ya ke sini. Jadi kita punya y sama dengan g x, kemudian u-nya sekarang menjadi vx. Nah, kan ini sudah menjadi fungsi yang hanya bergantung pada x saja. Jadi y-nya itu hanya bergantung pada x saja sekarang di sini. Nah, seperti itu cara menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Sebetulnya metodenya itu atau substitusinya itu sendiri itu hanya membawa ke bentuk persamaan diferensial yang baru yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti halnya di sini kita menggunakan separasi variabel misalkan yang sederhana ya. Itu kita bawa ke arah sana sehingga kita punya apa? Kita punya di sini kita punya solusi yang tentu itu dalam bentuk persamaan diferensial yang baru nanti kita substitusikan solusi tersebut ke dalam solusi yang original atau ke dalam bentuk fungsi yang dimisalkan, baru nanti kita akan memperoleh solusi yang original gitu. Solusi dari untuk persamaan diferensial yang aslinya, yang masalah kitanya itu adalah yang ini kan, dy per dx sama dengan fxy, sehingga nanti solusinya di sini y sama dengan gx. Jadi dia berfungsi terhadap x ya. Oke. Nah, yang akan kita bahas di materi metode substitusi ini itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada fungsi homogen, kemudian ada fungsi Bernoulli, kemudian ada reduksi persamaan ke dalam bentuk persamaan diferensial yang bisa dilakukan separasi variabel. Nah, tapi dalam video kali ini kita akan membahas satu masalah dulu ya, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk persamaan Bernoulli. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan homogen. Oke.
persamaan homogen. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu di sini apa yang dimaksud dengan homogen di sini, ya. Nah, mungkin di sebelumnya, di video sebelumnya saya pernah menjelaskan pada tipe ya, pada tipe pada tipe persamaan diferensial itu ada yang disebut dengan homogen. Tapi homogen yang di sini itu berbeda dengan pengertian yang sebelumnya yang pernah saya singgung ya. Di sini kita punya definisi baru di sini ya. Definisinya mungkin saya tulis saja di sini definisi homogennya itu ya. Nah, ini jika f dikatakan homogen ini ya. F ini suatu fungsi f ini dikatakan dia si fungsi itu dikatakan homogen. Ada derajatnya di sini, homogen derajat alfa katakan ya. Derajatnya misalkan alfa ya. Jika si fungsi tersebut kita bisa tuliskan dalam bentuk f(tx) ini ya, ty itu sama dengan ini bisa keluar si t-nya, si t alfa ya, jadinya t alfa dia dikalikan dengan f yang bergantung pada xy saja. Nah, jadi kalau kita bisa menuliskan suatu fungsi ya, suatu fungsi yang tadinya dia bergantung pada tx kemudian bergantung pada ty, ini kita bisa keluarkan t-nya dengan derajat alfa ini terhadap apa? Terhadap f dikalikan dengan f-nya. Jadi nanti tentu alfa di sini adalah suatu bilangan real ya. Untuk suatu bilangan real, nah nanti kita akan punya di situ kalau bisa dibuat ke dalam bentuk seperti ini, kita akan punya fungsi yang disebut dengan fungsi yang homogen ya. Jadi di sini bukan bukan persamaan diferensial yang, mohon maaf di sini saya jelaskan dulu ya, barangkali tidak disinggung dalam bentuk dalam persamaan diferensial sebelumnya. Waktu itu kan kita punya A1X gitu ya, A1X kemudian ini ada dy per dx gitu, kemudian ditambah dengan A0X ya, A0X kemudian ada y sama dengan di sini waktu itu kita punya apa, gx ya, gxy ya. Nah, kan waktu di persamaan diferensial awal itu kita punya kondisi di mana si gxy-nya ini sama dengan 0. Kalau dulu kita pernah bagi ya bentuk ini ke dalam bentuk standar, jadinya dibagi dengan A1X karena ini persamaan diferensial. Jadi A1X ini tidak 0. Jadi kita bagi semua dengan A1X di situ, A1X. Nah, ini akan menjadi PX Y jadinya. Kemudian sama dengan fxy. Nah, si fxy-nya ini yang biasanya menyebabkan dia homogen atau tidak homogen. Nah, kalau gxy atau fxy-nya di sini sama dengan 0, maka itu disebut sebagai persamaan diferensial homogen. Nah, pada kesempatan kali ini yang dimaksud dengan homogennya itu ya bukan yang dimaksud gxy-nya sama dengan 0 gitu. Tapi dalam persamaan metode substitusi ini yang dikatakan homogennya itu adalah pengertian lain, yaitu adalah ketika kita punya fungsi yang dia bergantung pada tx dan ty, ini si t-nya itu bisa dikeluarkan gitu ya, dengan derajatnya di sini alfa. Nah, dan ini f-nya akan hanya bergantung pada xy saja. Nah, kalau kita punya bentuk yang seperti ini, maka kita katakan bahwa fungsi itu disebut sebagai fungsi yang homogen. Oke, contoh kita tunjukkan satu contoh di sini. Misalkan kita punya fungsinya fxy itu adalah apa? X pangkat 3 ditambah dengan y pangkat 3. Nah, ya. Kita bisa menuliskan ini ya. Ini dapat ditulis menjadi apa? Kalau kita ikut cetakan T ya, dapat ditulis kita punya f tx, ty itu artinya kita punya di sini t x pangkat 3 gitu ya.
Tx pangkat 3 ditambah dengan Ty pangkat 3 kan. Maka dari itu kita punya di sini adalah T pangkat 3, T-nya bisa keluar, T pangkat 3 dikali dengan X pangkat 3 ditambah dengan Y pangkat 3. Sedangkan X pangkat 3 plus Y pangkat 3 itu sendiri, itu adalah bentuk dari fungsi yang bergantung pada X dan Y di situ. Jadi ini T-nya bisa keluar. Nah, seperti ini itu adalah fungsi yang disebut sebagai fungsi yang homogen di sini ya. Jadi fungsi fx ini disebut sebagai fungsi yang homogen. Berbeda kalau kita punya fungsi yang dia bentuknya seperti ini, f x y-nya ya sama dengan x pangkat 3 plus y pangkat 3 ditambah 1. Nah, yang seperti ini adalah bentuk yang tidak homogen. Kenapa tidak homogen? Karena kita tidak bisa membentuk bentuk seperti ini jadinya. Ya, jadi nanti angka satunya ini dia akan sulit untuk dikatakan sebagai homogen, mempersulit dia suatu fungsi ini dikatakan homogen karena ada angka satu di sini yang tidak bisa dikeluarkan nantinya si T pangkat 3-nya ini. Ya. Oke, nah lalu apa hubungannya dengan persamaan diferensial? Nah, kita akan lihat di persamaan diferensial. Di sini ada homogen, ya teori tentang homogen, kemudian ada persamaan diferensial. Kita akan mulai dari persamaan diferensial yang biasa diselesaikan dengan bentuk dalam bentuk yang eksak atau tidak eksak yang sebelumnya kita pelajari ya. Ini persamaan diferensial. Ini kita punya pandang bentuk persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini M X Y. Ini yang biasanya kita kerjakan dengan menggunakan metode eksak gitu ya, eksak atau tidak eksak gitu. Kalau yang tidak eksak kan waktu itu kita belajari di video sebelumnya, kita gunakan apa, faktor integrasi ya. Nah ini nah, apa si MXY ini dan DX ini terhadap X kemudian ditambah NXY DY ini kita sebut homogen kan kita sedang belajar di homogen tadi ya. Ini dikatakan homogen. Ini bentuk persamaan diferensial ini dikatakan homogen dengan pengertian homogen yang tadi ya. Jika kedua fungsi dari nx-nya ini atau fungsi koefisien ya yang itu disebutnya fungsi koefisiennya ini dikatakan homogen. Oke, ini koefisien M dan N itu M dan N-nya itu adalah fungsi homogen. Nah, jadi di sini kalau kita punya fungsi persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini M X Y dx ditambah N X Y dy sama dengan 0, ini akan dikatakan homogen. Ya, ini akan dikatakan homogen ketika apa? Ketika si M dengan N-nya itu dia merupakan fungsi homogen. Berarti dengan kata lain, kita bisa menuliskan si M-nya itu dalam bentuk yang tadi. Jadi si M-nya itu Tx ya, MTx kemudian Ty ini bisa kita tulis dalam bentuk T alfa M itu X, Y. Dan kita bisa nuliskan si N-nya itu juga sama MTx, NTx, kemudian Ty ini sama dengan T alfa NXY. Nah, ini arti daripada fungsi homogen ini bisa dikatakan seperti ini. Dengan kata lain si M N-nya itu M dan N-nya itu bisa dibentuk dalam bentuk seperti ini. Ya, ini artinya selain ini jika si M dan N-nya itu adalah fungsi homogen, di sini ada derajatnya yaitu derajat alfa, kita juga bisa menuliskan dalam bentuk yang sederhana sebetulnya ya. Kita tidak perlu misalkan ke T karena ini sudah dianggap sebagai kalau ini memang betul homogen, maka kita bisa nulis juga
kita bisa menuliskan juga bentuk ini. Ya, ini tuh kita bisa tuliskan dalam bentuk MXY saja. MXY-nya itu kalau ini homogen, kita bisa menuliskan dia menjadi bentuk X alpha, sementara si M-nya, nah ini harapannya, si M-nya itu hanya bergantung pada satu variabel, katakanlah di sini adalah variabel U, ya. Kemudian si N-nya pun, NXY ini kita transformasi, NXY-nya, dia akan menjadi seperti ini. Dia akan bergantung pada X alpha, ya. Kemudian si XN-nya itu sendiri, si N-nya itu sendiri, dia akan bergantung pada U. Jadi nanti di sini kita transformasi ya, dari yang bergantung pada XY, sekarang si M-nya dia hanya bergantung pada U saja. Dengan U-nya itu sendiri siapa? Dengan U-nya itu sama dengan Y per X jadinya. Y per X. Nah, jadi si U-nya adalah Y per X di situ. Ya. Sehingga kalau kita punya bentuk yang seperti ini nantinya, ya, dengan pemisalan U-nya sama dengan Y per X, nanti si bagian X di sini X alpha kan kalau kita tulis di sini X alpha dengan X alpha di sini, nanti X alpha, X pangkat alfanya itu sendiri karena di sininya 0, di ruas kanannya 0, maka itu kita bisa bagi dengan semuanya dengan X alpha, X pangkat alpha, sehingga di situ tinggal M1U dengan N1U saja gitu. Jadi yang ruas kiri ini fungsi yang bergantung pada U saja. Itu harapannya seperti itu. Nanti kita bisa selesaikan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan separasi variabel. Kita bisa menuliskan karena ini homogen, kita harusnya bisa menuliskan yang berbentuk seperti ini, ya. Atau kita juga bisa tidak hanya pada X sebetulnya, kita juga bisa menuliskan ini terhadap Y jadi nanti ya. Ini tergantung nanti kebutuhannya dan pemisalannya. Jadi kita bisa menuliskan juga si MXY ini ya, si MXY ini kita bisa ubah dia menjadi bentuk Y yang derajatnya alfa. Nah, ini M-nya dia bergantung pada V, 1. Jadi si Y-nya ini yang direduksi ya. Y-nya yang direduksi dia menjadi dia bergantung pada V saja jadinya nantinya. Kemudian si N-nya pun juga sama, ini NXY ini kita transformasikan ke dalam bentuk yang seperti ini. Y pangkat alfa, di situ derajatnya alfa, ya, ini N, ini bergantung pada V, 1. Di mana si V-nya itu sendiri siapa? Nah, si V-nya itu adalah X dibagi dengan Y. Nah, jadi kita bisa memisalkan dua hal di sini. Kita bisa memisalkan U-nya yang sama dengan Y per X atau V-nya yang sama dengan X per U. Nah, dengan seperti ini kita misalkan, maka nanti kita akan memperoleh suatu bentuk persamaan diferensial yang bisa diselesaikan dengan menggunakan separasi variabel. Gitu ya. Oke, bagaimana dengan solusi? Ya, bagaimana dengan nasib solusinya? Oke, kita observasi bentuk solusinya di sini. Ya. Kalau sudah kita punya yang seperti ini, perhatikan bahwa kita punya persamaan diferensial yang tadi di sini persamaan diferensial ini ya. MXY dx ditambah dengan NXY dy sama dengan 0. Katakanlah kita mau menjadikan bentuk yang seperti ini ya. X alpha jadi tidak ke Y ya. Nanti sebetulnya prosesnya akan sama untuk yang nanti berhadapan dengan Y alpha ya. Nah, misalkan kita akan ambil dulu ke yang sini X pangkat alpha ya. Maka persamaan diferensial ini ya, MXY dx ditambah NXY dy ini bisa ditulis ya. Ini kalau kita lihat pandang persamaan diferensial kalau saya kasih nama yang ini adalah persamaan diferensial 1 misalkan. Jadi di sini adalah persamaan diferensial 1 itu dapat ditulis menjadi apa? Ini dapat ditulis menjadi di situ M-nya diubah menjadi X alpha ya, M. Kemudian ini 1U.
kemudian di situ ada dx ya, kemudian ditambah dengan x alfa juga n 1, u, kemudian dy sama dengan 0. Kan kita bisa menuliskan bentuk seperti ini ya. Nah, otomatis dari sini kan kita punya apa? X alfa ini kan karena dia tidak 0, ya kita bisa bagi kedua ruas dengan bentuk X alfa. Sisanya nantinya ini akan berbentuk menjadi M 1, U dx ya. 1, U dx ditambah dengan N ya. 1, U dy sama dengan 0. Tentu di sini U-nya tadi ya, U-nya di sini adalah Y per X. Kalau kita mau mengambil ke dalam bentuk V di sini, ya kita misalkannya nanti si V-nya itu adalah X per Y, yang itu nanti bentuk U dengan bentuk V itu yang nanti kita di akhir akan substitusi ke dalam solusi persamaan diferensial yang aslinya. Oke, nah di sini kita mulai dengan yang U-nya. Dengan U itu adalah Y per X. Oke. Nah, perhatikan di sini kita masih punya masalah ya. Di sini ada dx, di sini ada dy ya. Sementara fungsi ini si m ini dia hanya bergantung pada u, dengan u-nya adalah bergantung pada x dan y di sini ya. U-nya karena u-nya sama dengan y per x. Nah, harapan kita di sini adalah menggantikan persamaan diferensial ini sehingga ini hanya bergantung pada u dan x saja. Ya, ini sudah bergantung pada u dan x saja, namun operatornya di sini masih belum diganti ya, masih terhadap y di sini, sehingga nanti kita ganti saja bagian ini dy yang ini dengan operator yang bergantung pada u. Di sini kan kita punya u sama dengan y per x, otomatis berarti kita di sini punya apa? Berarti di sini kita punya y sama dengan ux kan di sini ya. Oke. Nah, kalau kita punya Y sama dengan UX, mungkin kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Oke, kita punya, saya tulis dulu tadi ya, persamaan diferensialnya di sini adalah M, kemudian 1, U, ini dx, kemudian ditambah dengan N tadi ya, N 1, U, dy, ya, sama dengan 0. Kemudian nanti kita punya, tadi kita punya Y sama dengan UX, maka karena kita punya ini berarti kita punya apa? dy per dx-nya itu apa di sini? dy per dx-nya itu adalah kita punya ya gunakan ini karena u-nya juga fungsi terhadap x, di situ ada x juga. Jadi kita punya u ditambah dengan x du per dx, atau dy-nya itu sendiri kita bisa tulis di sini, dy-nya itu kita kalikan aja dengan dx semuanya, jadinya dy sama dengan u dx ya, u dx ditambah dengan x du. Nah, kan ini kita punya dy ya. Sehingga kalau kita substitusikan dy itu ke sini, kita sudah punya operator-operator yang memuat dx dan du. Oke, kita substitusikan dy ini ke bentuk dy yang ada di persamaan diferensialnya di sini ya, ke masalah persamaan diferensialnya. Jadi bentuk ini ya, bentuk ini itu akan berubah menjadi apa? Menjadi M 1, U dx ditambah dengan N ya, 1, U dy-nya itu kita ubah menjadi U dx ditambah dengan X du. Ya, sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita bisa collect ya antara yang operatornya X saja, di sini ada operator X saja, di sini ada juga X saja. Jadi kalau kita collect di sini nanti M ya ditambah dengan N, di sini ada U dx ya nantinya. Kemudian dengan yang ini X N du di situ sama dengan 0. Jadi kita punya persamaan diferensialnya menjadi apa? Kalau saya tuliskan di sini M 1, U ya ditambah dengan U di sini saya tulis U dulu, U N 1, U di situ ya dx kan, yang ini adalah operatornya adalah X ditambah dengan X
N 1, U ini DU sama dengan 0. Atau kalau kita tuliskan ini kan akan menjadi apa, bentuk ini dx per x nantinya. Ini bisa di separasi variabel ya. Ini kalau pindah ruas di sini, jadi ini ke yang persamaan ini, yang suku kedua ini bisa pindah ke sana. Otomatis nanti ini dx di ini x-nya yang ada di sana bisa dibagi dengan x yang ada di sini, atau kita bisa tuliskan seperti ini jadinya dx per x kan, dx per x itu sama dengan min ya n kemudian 1, u dibagi dengan m 1, u di situ ditambah dengan u n 1, u. Perhatikan bahwa ini kita integralkan terhadap u jadinya di situ ya. Perhatikan bahwa di sini ini sudah variabelnya terpisah. Yang di ruas kiri itu hanya bergantung pada x saja, yang di ruas kanan di sini itu hanya bergantung pada u saja. Sehingga nanti kita bisa integralkan langsung di situ. Integral yang di sebelah kiri ini berarti integral terhadap x, integral yang di sebelah kiri di kanan ini karena semua fungsinya di sini sudah bergantung pada u, maka ini kita integralkan nantinya terhadap u dan itu sudah bisa bekerja. Nah, yang seperti itu ya. Oke, jadi teorinya seperti itu. Nanti otomatis di sini akan ada u ya. Dia akan memuat u sehingga nanti di akhir kita akan substitusi balik. Setelah ini diselesaikan, nanti kita substitusi balik u-nya itu adalah y per x. Baru nanti kita punya solusi persamaan diferensial yang aslinya. Ya. Oke, kita lihat contoh di sini. Contoh. Ini misalkan kita punya masalah ini selesaikan misalkan bentuk persamaan diferensial x kuadrat ditambah dengan y kuadrat dx ya, ditambah dengan di sini x kuadrat dikurangi dengan xy dy sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita klarifikasi terlebih dahulu bahwa mxy-nya dia bisa dijadikan sebagai apa, fungsi yang homogen tadi x kuadrat y kuadrat kan, ini kita bisa ubah menjadi bentuk apa, xy sama dengan x kuadrat, di sini x kuadrat itu di sini 1 plus, nah ini ada y per x dikuadratkan kan, ini kita bisa ubah menjadi seperti ini, atau ini kita bisa ubah menjadi x kuadrat, ini m-nya di sini ya kan, m1u ya. Ini adalah bentuk m ya. m1,u, u-nya adalah y per x di situ ya. Begitupun yang n, kalau kita klasifikasikan atau identifikasi si n-nya itu adalah x kuadrat min xy. Ini bisa dijadikan sebagai apa namanya, si n xy ini yang tadinya dia bergantung pada xy, ini kita bisa tulis menjadi x kuadrat ya, x kuadrat 1 min y per x. Nah, ini artinya kita bisa nuliskan ini menjadi x kuadrat, ini 1 min y per x-nya itu, y per x-nya kan u ya, jadi kita punya n yang bergantung pada u di situ. Oke. Dengan u di situ adalah tadi u-nya adalah y per x. Y per x ya. Maka seperti tadi kita punya dari sini adalah dy-nya siapa? Dy-nya adalah u dx ya, u dx ditambah dengan x du. Nanti kita akan substitusikan persamaan ini dengan ke persamaan diferensial aslinya ke sini, dy-nya ke sini ya. Kita ubah. Sehingga nanti kita punya di sini juga y-nya itu adalah siapa? Y-nya adalah xu di sini ya. Y-nya sama dengan x kali u. Berarti y yang ada di sini juga kita harus transformasikan ke dalam ux di situ. Ya. Kalau kita substitusikan di sini akan menjadi apa? Di sini saya tulis terlebih dahulu. Bagian ini akan menjadi x kuadrat ditambah dengan
y-nya, y kuadrat itu di situ, yang ini, y kuadrat ini akan menjadi xu dikuadratkan. Kan? Ini jadinya u kuadrat, x kuadrat, ya, dx. Kemudian ini prosesnya aja, karena dia bisa dijadikan seperti ini maksudnya. Kemudian ini ditambah dengan x kuadrat dikurangi dengan ux, ya, kuadrat, kan jadinya. Ux kuadrat dikali dy, dy-nya itu sendiri adalah udx, udx ditambah dengan x du. Ya, sama dengan 0. Ya. Otomatis dari sini kita punya apa? Kita punya kalau dikolek terhadap ini dulu, misalkan x-nya dikeluarkan aja. Ini x-nya kita keluarkan. Yang ini x kuadratnya dikeluarkan. Ya, otomatis nantinya dia akan menjadi apa? Dia akan bisa membentuk x kuadrat di situ 1 plus u dx, ya. Dx ditambah dengan x pangkat 3 1 min u, ya, ini di terhadap u, ya, sama dengan 0. Nah, ini kita punya masalah jadinya seperti ini, ya. Ini tentunya dengan tadi mengkolek dulu dx, di sini ada dx, ya, di sini ada x kuadrat, di sini ada u dx, berarti ini semua x kuadrat min ux kuadrat dikali u dx, ya. Terus nanti di ini ada x kuadrat, ini ada x kuadrat juga di situ. Nanti ada u kuadrat x kuadrat, berarti nanti akan hilang, ya, dengan yang ini u kuadrat x kuadrat, ya, ujungnya akan menjadi seperti ini, ya. Ya, ini adalah bentuk yang bisa diselesaikan dengan menggunakan separasi variabel, dan perhatikan di sini ada x pangkat 2, di sini ada x pangkat 3, ya. Berarti kita punya apa namanya di sini, kalau kita pindah ke yang ini, ya, ini perhatikan x kuadrat dengan x pangkat 3, ya. Ini berarti kita punya di bagian ini, kalau kita bagi dengan x pangkat 3 yang tertinggi di sini, ya, x pangkat 3, maka di sini adalah dx per x jadinya. Yang ini dx per x, sementara yang ini enggak ini, ya, enggak ada x-nya yang ini. Kalau kita tulis di halaman berikutnya, ini akan menjadi ini jadi 1 plus u, ya, 1 plus u dx per x, gitu, ya, ditambah dengan 1 min u, jadinya di situ du sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita pindahkan di sini apa namanya pindah ruas, ya, ini akan menjadi apa? Jadinya kita punya yang ini adalah 1 plus u. Kalau kita pindah ruas kemudian pindah lagi, ya, jadinya kita bagi aja, ya, semuanya dengan 1 plus u. Ya, kita bagi ke dua ruas dengan 1 plus u, sehingga kita punya di sini saya pindahin yang du, ya, di awal biar kelihatan kerjanya u dulu di situ. Ini 1 min u-nya akan menjadi 1 min u dibagi dengan 1 plus u jadinya, kan. Kalau kita bagi semuanya dengan itu 1 plus u. Yang ini kan biar hilang, ya. Yang di suku atau koefisien ini dx per x ini biar ini u-nya hilang. Berarti ini kita bagi semuanya dengan 1 plus u. Jadi yang ini 1, yang ini 1 min u per 1 plus u. Jadi du gitu, ya. Kali du. Tinggal kita punya apa? Yang ini ditambah dengan apa namanya dx, jadinya dx per x. Ini kan udah bisa diselesaikan dengan menggunakan apa? Separasi variabel. Oke, ini ada 1 min u nih. Kalau kita buat ini akan agar ada ini suku yang sama, ya, kita bisa ubah sebetulnya itu menjadi 2 min 1 min u itu 2 min 1 plus u gitu, ya. Dibagi dengan 1 plus u. Ya, ini biar ada konstantanya keluar, ditambah dengan dx per x sama dengan 0, atau yang ini adalah apa? 2 per 1 plus u, ya, dikurangi 1, kan. Jadinya, nah, ini ada konstantanya. Lebih enak di situ. Du ditambah dengan dx per x sama dengan 0. Oke, bagian ini berarti diintegralkan, bagian yang suku pertama ini diintegralkan terhadap u, berarti tinggal ini 2 per 1 plus u dengan 1, ini kalau diintegralkan terhadap u ya u saja, ya. Kalau yang ini berarti nanti 2 ln 1 plus u jadinya, kan.
ln ya 1 plus U, ini 1 plus U, kemudian dikurangi yang satu kita integralkan terhadap U jadi U, kemudian ditambah dengan yang ini dx per x itu adalah ln x, ditambah ini kalau 0 diintegralkan berarti jadinya apa? C ya kan integralnya, jadi C. Nah si C-nya itu apa? Dia kita bisa macam-macam biar sama, ini ada ln jadi ini ln C misalkan ya. Ini kan ln C masih tetap di situ merupakan suatu konstanta. Oke, kita pisahkan dengan garis. Oke. Nah, sehingga kita punya dengan menggunakan sifat-sifat logaritma natural, di situ kita punya atau bisa kita substitusikan dulu si U-nya ya, biar nanti operasi logaritma naturalnya bisa langsung ke dalam bentuk solusi yang original atau solusi asli dari persamaan diferensialnya. Kita bisa tulis di sini 2 ln ini 1 plus U-nya itu sendiri tadi adalah Y plus Y per X ya. Kemudian min jadinya U-nya adalah Y per X. Nah, kemudian ln X di situ ditambah ln X sama dengan ln C ya. Oke. Maka kita punya di sini ada 2 ln 1 plus Y per X ya. Ini bisa disamakan penyebutnya menjadi ini jadi X plus Y per X kan. Kemudian yang ini min Y per X ini kita bisa pindah ruas saja, yang tidak ada ln-nya dipindahkan ke kanan, yang ini ln C kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya, jadi kita punya apa? 2 ln. Kemudian ini jadinya X saya samakan penyebut X plus Y dibagi dengan X ya. Kemudian ini ditambah dengan ln X, lalu si C-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, jadinya ln C di sini, kemudian yang Y per X kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi Y per X di situ. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita punya apa? Sebetulnya kita punya ini ada 2 ln, ini bisa jadi min kan, jadi kita bisa operasikan ini jadi 2 ln. Ini X plus Y, ya di sini masih tanda ini ya. Oke, X plus Y, kemudian ini dibagi berarti dikurangi dengan 2 ln X ya, ditambah dengan ln X, nah ini kan bisa dioperasikan ya, dikurangi dengan ln C, ini sama dengan Y per X di situ. Atau kalau yang ini kita operasikan akan menjadi apa? Yang ini 2 ln X plus Y itu bisa jadi ln ini X plus Y dikuadratkan. Nah, kan bisa jadi seperti ini. Ya, dikurangi kalau ini 2 ln X ditambah ln X berarti tinggal ln X saja. Ln X saja. Kemudian dikurangi ln C. Ln C di situ sama dengan Y per X. Nah, kan kita sudah punya ini, berarti tinggal bagian ini ada ln, ini ada ln, ini min, berarti ini dibagi sebetulnya ya. Nanti jadi ln X plus Y kuadrat dibagi dengan X dibagi dengan C lagi. Berarti nanti kita akan punya di sini adalah ln dari apa? Dari X plus Y kuadrat dibagi dengan CX. Itu sama dengan Y per X. Atau kalau kita eksponenkan ya, ini kita eksponenkan, ini akan menjadi apa? X plus Y kuadrat dibagi CX, ini dieksponenkan, ini juga harus dieksponenkan, eksponen dari Y per X. Ya, atau dalam bentuk yang lain kita bisa tulis ini menjadi X plus Y kuadrat itu sama dengan CX ya, dikali dengan eksponen Y per X. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang aslinya, yang dia sudah dalam bentuk X dan Y. Tentu di sini adalah solusi implisit di sini ya. Ini solusi implisit untuk persamaan diferensialnya. Oke. Nah, itu adalah contoh yang berbentuk tadinya bentuk yang persamaan diferensial eksak dan tidak eksak ya, bentuk umum dari situ. Kita bisa lakukan menggunakan metode substitusi
dan akhirnya kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan separasi variabel. Ya, sampai ketemu di video berikutnya, yang tentu itu kita akan membahas di video berikutnya adalah fungsi Bernoulli yang bisa diselesaikan juga dengan menggunakan metode substitusi. Sampai ketemu di video berikutnya.